Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fiddin, a'azzakumullah, para bapak, rekan-rekan semuanya, ikhwan dan akhwat yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan cahaya hidayahnya kepada kita semuanya, amin. Dan tidak lupa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salawatnya, rahmatnya, pujiannya, keberkahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia, kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan semoga kita juga termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad milik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, nafa'anallahu bi'ilmi. Kita terakhir sampai pada bab ke-19, bab birrul walidaini ba'da mautihima, bab berbuat baik kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal dunia. Hadis nomor 25 sudah kita baca sebagainya. Kita ulangi lagi. An Abi Usaidin Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am hisalun arba' ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatul rahim allati la rahima laka illa min jibalihima. Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya, apakah masih tersisa dari perbuatan baik dari berbuat baik kepada kedua orang tua saya, sayun sesuatu ba'da mautihima setelah keduanya meninggal, abaruhuma yang aku lakukan terhadap keduanya, apakah masih tersisa suatu perbuatan baik yang harus aku lakukan sebagai bentuk birrul walidain setelah kedua orang tuaku meninggal dunia? Ini jamaah sekalian salah satu contoh pertanyaan sahabat Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan para sahabat itu selalu pertanyaan yang sifatnya amali, pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang bisa diamalkan. Karena para sahabat memang butuh. Jadi yang ditanyakan selalu yang dia butuhkan. Pertanyaannya tidak sulit, tidak macam-macam, tetapi sifatnya amali, bisa dipraktekkan, diamalkan. Dan para sahabat menunjukkan bahwasanya yang ada dalam benak mereka, dalam pikiran mereka adalah selalu ingin meningkatkan kebaikan. Jadi yang ditanyakan, ketika para sahabat ini sudah paham dan mengamalkan birrul walidain, maka kiranya perlu ditanyakan kepada Rasulullah, apa masih ada kewajiban birrul walidain setelah orang tua mati? Setelah orang tua meninggal. Soalnya kalau ketika orang tua mati hidup, pertama sudah maklum, yang kedua sudah biasa diamalkan di kalangan para sahabat. Setelah itu ingin menambah kebaikan dengan cara apa masih ada bentuk birrul walidain
setelah kedua orang tua meninggal dunia. Dijawab oleh Rasulullah SAW, na'am, betul, masih ada. Bentuk birrul walidain setelah keduanya meninggal, khisalun arba, ada 4 perkara, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, ad-du'a lahuma, berdoa untuk keduanya, memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Wal istighfar lahuma, dan selalu memohonkan ampunan untuk keduanya. Berdoa memohonkan rahmat untuk orang tua, istighfar memohonkan ampunan untuk orang tua. Terus, jadi berdoa dan beristighfar untuk kedua orang tua terus. Dan saya ingatkan pada waktu yang lalu bahwasanya ada riwayat yang ada dalam Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, wassalatu as-salatu alaihima, yaitu sebagai ganti dari kata-kata doa lahuma. Maknanya sama. Salat atas orang tua itu maksudnya adalah berdoa atas orang tua. Karena salat menurut bahasa maknanya doa. As-salat lughatan secara bahasa artinya adalah doa. Maka as-salat alaihima itu salat atas kedua orang tua, artinya doa untuk kedua orang tua. Siapa yang melakukan salat ditujukan untuk orang tua, maka ini kebodohan dan kekeliruan yang fatal. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, wa infadu ahdihima. Wa infadu ahdihima, bentuk birrul walidain yang nomor 2 setelah orang tua mati, yaitu melaksanakan janji orang tua. Infadu ahdihima, melaksanakan janji orang tua. Masuk dalam istilah atau dalam lingkup ahdiha atau ahdihima, itu kurang minnya ya, ahdihima kurang minnya, yaitu melaksanakan wasiatnya. Wasiat masuk, melaksanakan janji orang tua, melaksanakan segala apa yang menjadi tanggungan orang tua. Jadi pokoknya yang sifatnya menjadi tanggungan orang tua itu dilaksanakan semua, termasuk hutangnya, ya, jadi hutangnya, wasiatnya, janjinya, itu kita laksanakan. Tapi dengan syarat wasiat yang baik, wasiat yang taat. Kalau wasiat itu tidak taat, maksiat atau bid'ah, tidak boleh dilaksanakan. Orang tua wasiat, ya wasiat yang tidak ada dalam Islam. Ya misalkan kalau saya mati, maka nangislah saya. Kalau saya mati, kalian harus lewat di bawah keranda saya. Kalau kalian mati, kalian harus melakukan apa, membawa bunga ke kuburan dan seterusnya. Jadi wasiat-wasiat yang sifatnya berseberangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka itu tidak ada kehormatannya, tidak boleh. Ya, dari wasiat yang mubah atau wasiat yang baik, wajib kita laksanakan. Berikutnya adalah wa ikramu sadiqihima. Yang ketiga, memuliakan sahabat kedua orang tua. Jadi kita penting untuk tahu selama kedua orang tua ini hidup, siapakah sahabat yang paling dia percayai, sahabat yang paling dekat dengannya, sahabat yang paling baik kepadanya, dan yang paling akrab. Jadi kita penting wajib tahu siapa yang dapat kenalan, saudara, teman, sahabat dari kedua orang tua yang sangat baik, terutama baik dalam karena keagamaannya. Ini penting. Setelah kedua orang meninggal dunia, kita harus menyambung dan memuliakan sahabat-sahabat orang tua itu.
Ini bentuk daripada birrul walidain. Manfaat sangat manfaat. Jadi sangat manfaat untuk kedua orang tua kita. Penting. Sampai-sampai memuliakan bukan hanya sekedar sahabat orang tua, sampai anaknya sahabat orang tua. Dulu orang tua baik dengan sahabatnya, sahabatnya punya anak, sahabatnya sudah mati. Nah, kita berbuat baik dengan anaknya sahabatnya, sudah termasuk birrul walidain. Kalau ada orang tua meninggal dunia. Di sini penting, orang tua itu mengajak anaknya mengenalkan anak itu teman abi, teman bapak, teman ayah, teman ibu yang bagus orangnya, sangat amanah, ya baik akhlaknya, suka menolong. Diajak, dikenalkan di rumahnya. Sehingga orang tua mati, anaknya tahu bapaknya dulu temannya siapa. Dia tahu. Jadi tidak seperti orang sekarang, anak punya dunia sendiri, orang tua punya dunia sendiri, anak mati juga. Orang tua mati, anak tidak pernah ada hubungan dengan dunianya bapak atau ibunya. Tidak tahu siapa temannya, siapa yang dipercaya orang tuanya. Jadi bukan ini padahal sebenarnya teman ya, bukan sahabat, bukan kerabat. Kerabat ada lagi. Jadi ini adalah sahabat orang luar, bukan mahram, bukan apa, bukan kerabat, tetapi baik. Nah ini harus dimuliakan. Bahkan sampai diceritakan, kalau mungkin di bab berikutnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah memuliakan seorang badui. Seorang badui berarti orang pedesaan yang di desa, ya desa itu. Nah, dia kan di kota Madinah. Sementara orang badui itu, orang Arab badui itu ya orang gunung, kali gunung lah. Ya, kalau zaman dulu gunung betul-betul gunung, orangnya nggak paham apa-apa. Nah kebetulan Ibnu Umar ini di tengah jalan ketemu orang itu, dia kenal ini seperti anak dari sahabatnya bapak saya dulu. Maka dimuliakan oleh Ibnu Umar, dipanggil, disuruh naik naik waktu itu Ibnu Umar sedang menaiki keledai kalau tidak salah ya. Jadi Ibnu Umar sedang menaiki himar. Nah orang ini yang ketemu di jalan itu dimuliakan, dinaikkan ke kendaraannya itu. Nah Ibnu Umar itu punya kendaraan banyak, kuda ya punya, onta ya punya, himar ya punya. Kenapa sekarang dia naiki himar? Itu refreshing. Refreshingnya Ibnu Umar itu naik himar. Kalau nggak bosan naik unta, naik kuda, sekali-sekali naik himar. Dia refreshing, dia tawaduk gitu kan. Jadi tidak melulu yang baik saja. Tapi ya perlu juga meskipun punya mobil naik sepeda biasa gitu. Pas kebetulan naik sepeda biasa ya seperti itu, kok ketemu orang yang dimuliakannya nggak apa-apa ya, naikkan ke seadanya. Nah waktu itu sedang naik himar, nggak apa-apa, himar dikasihkan oleh sunan, kamu naik di sini. Orang banyak nggak paham, kenapa kamu berbuat dengan orang ini, orang desa ini seperti ini. Katanya dulu bapaknya itu temannya bapak saya. Maka saya harus memuliakan anaknya teman bapak saya. Jadi itu bagian dari birrul walidain. Ikram bagi iman. Berikutnya yang keempat kata Rasulullah SAW, wasilatul rahim allati la rahimalaka illa min sibalihima, dan menyambung rahim, menyambung kerabat yang kamu tidak punya jalur kerabat kecuali dari arah orang ini, dari jalurnya. Jadi berarti kerabat yang sangat dekat. Itu menyambung kerabat, menyambung rahim, ya segala yang terkait ya dengan kekerabatan, terutama yang dimaksud di sini apa? La rahimalaka illa min sibalihima, itu artinya nah kekerabatan yang berasal dari hubungannya nasab. Jadi kerabat itu ada 3 sebab. Pertama, kerabat karena rodoah, karena sultan. Yang kedua, kerabat karena sihriyah, karena perkawinan. Dan yang ketiga, kerabat karena al-wiladah, yaitu karena anak, nasab. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah secara khusus kerabat nasab darah.
Jadi kerabat yang dari biasa, dari anak, dari keturunan. Jadi kalau kita menyambung kerabat kita, apakah paman, apakah kakek, apakah misanan, apakah ponaan, ya, ini masuk dalam bagian birrul walidain. Setelah kedua orang tua kita meninggal. Jadi jangan sampai orang tua dekat dengan kerabatnya, sementara kita sebagai anaknya, kalau orang tua meninggal kita jauh. Itu jangan sampai. Jadi harus kita tanggulangi untuk selalu menyambung kerabat yang menjadi nasab daripada ibu kita dan bapak kita. Dan kalau kita azakumullah, nah hadis ini ada lanjutannya. Kalau di riwayat yang lain ada lanjutannya. Seperti kita katakan tadi kan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Nah ada tambahnya kata Rasulullah SAW, "Fawallazi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima." Itulah yang masih tersisa atasmu dari bentuk birrul walidain setelah kedua orang tuamu meninggal. Ditekankan begitu Rasulullah SAW. Kemudian menurut riwayat Imam Baihaqi ada tambahan di akhirnya, "Ma'asyara hada wa asyara ya Rasulullah." Kata orang tadi menimbali, "Wahai Rasulullah, alangkah banyaknya ini dan alangkah indahnya ini. Ini bukan hanya yang tersisa, bukan sedikit, tapi ini banyak. Dan ini sangat luar biasa, indah, sangat bagus." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa'mal fa'innahu yasilu ilaihima," maka lakukanlah, pahalanya nyampe kepada kedua orang tua. Fa'mal fa'innahu yasilu ilaihima. Jadi keempat perbuatan tadi, berdoa, istighfar untuk orang tua, melaksanakan wasiat-wasiat, janji-janji dan juga tanggungan-tanggungannya, memuliakan sahabat-sahabatnya, kemudian menyambung seluruh kerabat yang menjadi pertalian darah dengan kedua orang tua ke atas, ke bawah, ke samping. Nah ini semuanya akan ada manfaatnya untuk kedua orang tua kita. Nah kan kita nazakumullah hadis 40 ini hadis 35 ini sanadnya dikatakan bahwa sahih dan ada dalam silsilah hadis sahih nomor 557. Tetapi alhamdulillah kebaikannya tidak terlalu lemah, sehingga ada semacam yang menganggapnya bisa diamalkan hasan begitu. Sebagaimana misalkan yang dilakukan oleh Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkannya lalu mendiamkan. Mendiamkan itu bagi dia adalah saleh. Saleh itu layak diamalkan. Abu Dawud meriwayatkannya dan mendiamkannya. Kemudian seperti yang saya katakan dulu, Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam At-Tahdzib mengatakan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan oleh Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Meskipun kita tahu keduanya adalah agak tasawul di dalam menilai sahih sebuah hadis. Kemudian Su'aib al-Arnaud beliau mengatakan bahwasanya di dalam sanadnya ada Ali bin Ubay As-Sa'idi. Beliau ini tidak ada yang menilai sikoh kecuali oleh Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban menilai sikoh Ali bin Ubay ini. Sedangkan seluruh rawi sikoh, rawi terpercaya semuanya. Jadi Ali bin Ubay masih ada yang mensikohkan. Yang meskipun hanya Ibnu Hibban. Kemudian dikatakan oleh Su'aib al-Arnaud. Nah, sedangkan dulu sudah komentari kata-kata di bawah tidak ada sedikitpun dalam kutub sita, ini tidak benar karena diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dawud juga oleh Ibnu Majah. Baik, kemudian ada Allah. Jadi kalau kita perhatikan tadi dari 4 perkara bentuk birrul walidain itu adalah
tidak ada kata-kata dari Rasulullah bahwasanya dulu warisan setelah orang tua mati adalah karena mungkin membacakan Fatihah, membacakan Qul Huwallahu Ahad, membacakan apa ya, atau melakukan ritual selamatan berkala atau haul untuk orang tua, tidak. Tapi berdoa untuk orang tua, istighfar untuk orang tua, kemudian melaksanakan seluruh wasiatnya yang baik, janjinya yang baik, kemudian yang ketiga memuliakan sahabatnya, yang keempat silaturahim. Nah, ini yang menjadi langsung ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan dulu. Hadis nomor 36, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mayyit ba'da mawtihi darajatuhu wa yaqulu ay rabb ay shay'in hadhihi fa yuqal waladuka istaghfara laka. Nah, ini salah satu fadilah istighfar untuk kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, turfa'u lil mayyit, diangkatlah untuk mayit ba'da mautihi, setelah matinya, darajatu derajatnya. Jadi derajat orang mati yang sudah meninggal itu bisa meningkat terus. Apakah dengan amalnya? Tidak, bukan dengan amalnya, tetapi dari amal orang lain. Nah, amal orang lain itu yang dimaksud anaknya. Saya puluh orang yang mati, yang meninggal dunia, lalu derajatnya kok masih bisa meninggi terus, orangnya itu heran. Ay Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, ini dari mana ini? Saya kok bisa meningkat terus derajat saya, ini apa ini? Saya nggak pernah merasa beramal seperti ini. Maka dijawab, fayuqal waladuka istaghfara laka, putramu beristighfar untukmu. Putramu memohonkan ampunan atau maghfirah, ampunan, maaf untukmu. Dan dikabulkan oleh Allah, maka inilah hasilnya. Kamu terus meningkat derajatnya. Jadi semakin banyak istighfar kita, doa kita kepada kedua orang tua, maka semakin tinggi derajat kedua orang tua. Ini hadis ini diwakilkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Imam Malik dalam Muwatta. Hadis hasanatnya hasan. Jadi langsung bentuk daripada atau pengaruh istighfar untuk kedua orang tua kita ditingkatkan terus derajatnya tanpa merasa kalau punya amalan tertentu, sehingga bertanya kepada Allah dengan penuh keheranan dan dijawab, inilah hasil dari istighfar anakmu atau putramu. Kemudian 37, hadis 37, An Muhammad ibn Sirin qala kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan faqala Allahumma qul ya Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahumma. Qala Muhammad fa nahnu nastaghfiru lahumma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Dari Muhammad ibn Sirin, dia mengatakan kami berada di samping Abu Hurairah radhiyallahu anhu lailatan pada suatu malam. Faqala, maka Abu Hurairah berdoa. Jadi ketika kami menemani Abu Hurairah di malam hari, Abu Hurairah berdoa kepada Allah, Allahumma firli, ya Allah ampunilah li Abi Hurairah, Allah maghfir li Abi Hurairah, ya Allah ampunilah untuk bapaknya Abu Hurairah, artinya untuk bapakku, wali ummi, artinya untuk dirinya sendiri. Allah maghfir li Abi Hurairah, ya Allah ampunilah Abu Hurairah, artinya ampunilah aku. Karena yang berdoa ini siapa? Hurairah. Wali ummi, dan ampunilah untuk ibuku. Wali man istaghfara lahuma, dan ampunilah orang yang memohonkan ampun untuk keduanya. Jadi Abu Hurairah minta ampunan untuk 3 orang. Pertama untuk dirinya, kedua untuk ibunya, ketiga untuk siapa saja yang mendoakan baik Abu Hurairah dan ibunya. Termasuk memintakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Maka Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in ini, ketika melihat seperti itu, dia langsung mengatakan, "Fa nahnu nastaghfir lahumma." Maka kami pun memintakan ampun kepada Allah, ampunan untuk Abu Hurairah dan untuk ibunya Abu Hurairah. Apa tujuannya? Hatta nadkhula
supaya kami termasuk fi dakwati Abi Hurairah di dalam doanya Abu Hurairah. Nah, kalau muhajirin sirin juga artinya berdoa minta ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya dengan tujuan supaya masuk ke dalam doa Abu Hurairah, ya tentunya kita tidak boleh ketinggalan. Ya, Allah maafir Abu Hurairah wa li ummihi, amin. Supaya semuanya kita juga masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Kalau doa Abu Hurairah ini mustajab, maka kita pun masuk ke dalam doa yang mustajab. Nah, ini juga bentuk daripada ya katakanlah semangat Ibnu Sirin di dalam mencapai kebaikan. Sehingga pengalamannya di kampung Abu Hurairah itu tidak dibiarkan sia-sia begitu saja. Jadi dia betul-betul ini juga dapat ampunan Allah. Dan Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, maka dia pun sangat berharap untuk masuk di dalam orang-orang yang didoakan oleh atau yang terkena doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih sanadnya, sahihu al-Isnad. Lepas ini azakumullah. Berikutnya hadis nomor 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-'abdu inqata'a anhu amaluhu illa min salat sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Kata Rasulullah SAW, idza mata al-'abd, kalau seorang hamba mati, inqata'a anhu amalu, maka amalnya sudah putus dari dirinya, jadi tidak mengalir lagi, tidak ada amalan pahala yang sampai kepada dirinya, putus. Dia mati, tidak bisa berbuat, ya tidak bisa nambah kebaikan. Illa min salat, kecuali dari 3 perkara. 3 perkara ini meskipun dia sudah mati, tetap mengalir terus kebaikannya. Orangnya mati tapi selalu tambah kebaikan. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus manfaatnya, termasuk wakaf. Ya, sedekah jariyah wakaf tanah untuk masjid, untuk pendidikan Islam, untuk masjid juga, apakah untuk dibangun masjid di sana ataukah investasi hasilnya untuk masjid. Ini sawah ini tak wakafkan untuk masjid, silakan digarap, hasilnya untuk membiayai masjid. Toko ini saya wakafkan, silakan dilaksanakan terus, hasilnya untuk masjid. Apa saja sedekah yang mengalir, yang masih bisa yang masih bisa dimanfaatkan. Setelah orangnya mati, barangnya masih terus dimanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir. Kemudian awal meminta ilmu, kedua orang tua tadi atau manusia itu ketika hidupnya punya ilmu lalu diajarkan kepada orang lain. Ketika dia mati, ilmu yang pernah diajarkannya itu ilmu baik itu diamalkan terus, digunakan oleh murid-muridnya, terus mengalir. Dan uniknya, semakin banyak yang mengamalkan, ya berarti semakin banyak bonusnya. Jadi mirip dengan sistem MLM, begitu mirip. MLM ini mirip jumlah dari sistem seperti ini. Manfaatnya semakin Islami sunatan hasanah. Jadi orang berbuat baik mengawali kebaikan pertama, maka dia juga merasakan jerih payah orang yang meniru dia. Setiap orang yang meniru dia itu kan dapat baik, dapat pahala, dapat keuntungan. Maka yang awal ini dapat terus. Cuma bedanya apa bedanya? Kalau MLM, orang yang awal itu memang tambah terus bonusnya, tetapi di atas penderitaan orang baru gitu loh, dari para pengikutnya. Jadi ngambil data dari mereka terus. Tapi kalau ini enggak, jadi dia mendapatkan bagian seperti bagian yang diambil oleh pengikutnya tanpa mengurangi sedikit, tidak terganggu, ya, tanpa mengalami kerugian sedikit. Jadi ini adalah faedah kegunaan berdakwah, mengajar yang baik. Sekaligus, alhamdulillah, dari hadis ini juga menjadi peringatan yang cukup berat
bagi orang-orang yang kebalikan dari 4 perkara ini. Sedekah jariah dalam arti keburukan. Dia pernah wakaf untuk apa? Untuk keburukan, ya. Pernah memberikan fasilitas rumah, tempat, kantor, saham, apa saja untuk keburukan. Dia pernah mengawali sebuah sistem yang buruk, sebuah bentuk maksiat, sebuah bentuk permainan yang buruk, apa saja lah. Ya, dia termasuk yang menyebutkan itu. Ya tidak mati, ya dapat terus. Jadi kalau ada sedekah jariah, pahala dari sedekah yang terus ada, maka juga ada dosa dari barang yang dia tinggalkan untuk keburukan atau ilmu yang buruk dia ajarkan. Begitu terus. Ya jadi kebalikannya. Kalau ini baik mengalir, yang buruk juga mengalir. Awal dan selanjutnya adalah apa yang ketiga, anak soleh yang dia tinggalkan. Jadi dia meninggalkan anak yang soleh. Soleh dimaksud di sini adalah anak mukmin. Anak mukmin. Jadi yang dimaksud anak mukmin. Anak mukmin dia tahu yang selalu mendoakan dirinya. Inilah pentingnya apabila punya anak. Maka kalau kita belum punya anak, ya usahakan terus bagaimana supaya dapat anak dengan berdoa, dengan apa saja ya usaha yang halal. Supaya diantaranya adalah kita bisa meninggalkan di dunia ini anak yang soleh, anak mukmin. Kita mati, maka anak itu tetap bisa bermanfaat untuk kedua orang tuanya secara otomatis. Setiap kali anaknya melakukan amalan baik atau berdoa untuk kedua orang tuanya, yang orang tuanya dulu, ya ada andil di dalam kebaikan dan keimanan kesalahan anaknya. Ini penting. Saya depan jadi azakumullah. Berikutnya adalah ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi apa yanfa'uha an atasaddaqu anha qala na'am. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seseorang bertanya, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku meninggal, walam tusi dan tidak sempat berwasiat. Dia meninggal tiba-tiba, dadak, ya. Apa yang kau an atasaddaq anha, apakah bermanfaat untuk ibu saya apabila saya bersedekah atas nama ibu saya? Kalau Rasulullah menjawab, na'am, ya manfaat. Seorang laki-laki ibunya meninggal, tidak sempat berwasiat. Lalu dia lapor sama Rasul, ya Rasulullah, kalau saya bersedekah untuk ibu saya atas nama ibu saya, apakah bermanfaatnya pahalanya? Kata Rasul, iya. Jadi sedekah anak untuk orang tuanya nyampe pahalanya. Hadis ini adalah hadis sahih. Sebelumnya tadi sudah hadis sahih. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam hadis Sunan yang lain ada riwayat dari Sa'ad bin Ubadah. Kalau ini dari Ibnu Abbas, maka ada hadis lain dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah bertanya, ya Rasulullah, inna umma Sa'din matat. Wahai Rasulullah, ibunya Sa'ad itu belum meninggal, artinya ibu saya. Jadi namanya dibahasakan, disebut namanya. Ya Rasulullah, ibunya Sa'ad meninggal. Padahal dia yang Sa'ad, ibunya yang meninggal, ibu saya meninggal. Fa'ayyu sadaqati afdal. Maka pertanyaan Sa'ad bin Ubadah berbunyi, lalu sedekah manakah yang paling utama untuk ibu saya? Pertanyaan ini lebih maju dari pertanyaan sebelumnya. Kenapa? Karena sedekah untuk orang tua yang sudah mati itu masyhur, sudah dimaklumi, sudah dipahami setelah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pertanyaannya di sini, apakah boleh? Apakah nyampe? Bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu, mana yang terbaik untuk ibu saya? Rasulullah menjawab, alma, air. Yang paling abdal sedekah untuk ibumu adalah air.
Maka langsung saat membuat sebuah sumur setelah jadi, dia mengatakan, hadza li ummi Sa'ad, ini waqaf atas nama ibu saya. Sumur. Kalau sekarang di sini bisa sumur, bisa saluran air dari tidak. Mungkin ini saya untuk airnya, ya saya mendaftarkan, saya bayar untuk masjid atau untuk siapalah orang yang terkait, ya, atau untuk lembaga atau pendidikan. Jadi atau untuk seluruh warga di desa atau di kota. Sebuah kota, sebuah desa kita air, misalnya saya mengalirkan dari gunung, wakaf untuk ibu saya, untuk bapak saya. Nah, itu yang terbaik kata Rasulullah SAW. Jadi semakin manfaat, maka semakin baik. Bentuk sumur, bentuk air itu luar biasa. Orang bisa hidup hanya dengan air, tapi tidak bisa hidup tanpa air. Maka dimanapun yang paling berasa air. Jangan hanya, oh itu hanya di Arab, orang kekurangan air. Bukan, di sini aja banyak orang kurang air, ya. Aqua, itu orang butuh aqua. Air banyak tercemar. Di mana-mana meskipun kita subur, butuh air. Nah, kalau kita bisa wakaf air, bisa air lewat pam itu, ya. Atau mungkin bisa untuk kepentingan ngaji setiap Selasa, setiap Kamis, maka saya yang wakaf 1 galon. Nah, setiap Kamis bisa wakaf itu, ya. Atas nama ibu saya yang meninggal. Aku lebih baik lagi kalau ada bulannya, kalau ya. Apa tenang orang. Nah kan jadi ada Allah. Jadi ini makanya untuk sedekah atas nama orang tua meninggal itu sangat ma'ruf di kalangan para sahabat. Dan ada yang lain lagi, riwayat Muslim. Kalau riwayat Muslim ini ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang laki-laki berkata, inna abi taroka malan, walam misi. Sekarang kasusnya bapak yang mati. Kalau tadi kan dua-duanya ibu. Wahai Rasulullah, ibu bapak saya meninggalkan harta, walam misi dan tidak sempat wasiat. Fahliyak di anak saya dan anu, apakah cukup manakala saya sedekahkan atas nama orang tua? Qala na'am. Maka jawabnya kata Rasul, iya, seperti di kejadian-kejadian yang lain. Nah, kan di sini ada Allah. Ada berapa ya? Jadi di dalam cara Ashabul Mufrad ini, Imam Suyuti rahimahullah mengumpulkan ada 13 amalan yang sampai terus pahalanya kepada orang yang sudah mati. Tapi saya lupa nggak bawa sarahnya, dan saya lupa bunyinya 13 itu. Ya. Nah, insya Allah nanti di waktu yang akan datang kita bacakan. Jadi yang ada dalam hadis Rasulullah bukan hanya 3, ya, bukan hanya 3, tetapi ada 13. Ada satu perbuatan, manakala manusia itu meninggal dunia, dia tetap dapat pahala dari 13 itu. Memang 13 itu yang mayoritas adalah penjabaran dari sahabat jariah itu, penjabaran. Tetapi dalam bentuk yang paling afdol yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau di sini ada Allah itu. Kemudian masih tersisa hadis bab ini sudah selesai. Ini sudah bisa. Perlu saya tambahkan bilangnya. Masih ada yang tersisa. Amalan dari dulul walidain setelah orang tua meninggal. Apa itu? Ziaratul qabrihima. Menziarahi kuburan kedua orang tua. Lebih dari sekedar doa. Kalau doa istighfar dari rumah bisa, dari masjid bisa, sambil jalan bisa. Tapi ini ziarah ke kuburannya. Jadi ziarah ke kuburan orang tua. Dekat atau jauh? Dekat atau jauh tidak masalah. Untuk kuburan kedua orang tua. Dekat atau jauh tidak masalah. Nah, yang dilarang itu mendatangi kuburan jauh-jauh, bukan kuburan kedua orang tua, tetapi kuburan yang diselamatkan. Itu yang dilarang. Ya, mendatangi kuburan, ya mungkin Sunan Derajat, Sunan Bonang,
sendiri, jauh-jauh di tempat-tempatkan gitu. Itu yang kalau menurut sunnah Rasulullah SAW tidak. Tapi kuburan kedua orang tua sama tinggal di Malang. Dulu asalnya orang Bogor, orang tua sudah mati dikubur di Bogor. Artinya mencari waktu libur, cuti, pergi ke Bogor, jauh tujuan ziarah kuburan orang tua sama. Ya, tidak masalah. Apakah khusus mendatangi kuburan orang tua, ataukah ada keperluan lain? Apalagi ada keperluan lain, ada kerabat, ada teman, ada temannya orang tua di Bogor dulu atau tetangganya, ya, jadi bagus ya. Nah, dasarnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu peristiwa ziarah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada kuburan ibunda beliau, kepada ibu Rasulullah SAW, yaitu Aminah. Beliau berziarah jauh, ya, mendatangi kuburan ibunya. Lalu Rasulullah menangis di kuburan itu, menangis mengeluarkan air mata. Karena melihat Rasulullah menangis, sahabat-sahabatnya yang diajak seperti satu rombongan, semuanya pada menangis. Ikut Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian bercerita, saya memohon izin kepada Allah untuk diri atau untuk diperkenankan memohonkan ampun bagi ibu saya. Ternyata Allah tidak mengizinkan. Makanya ibu Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak boleh mendoakan orang kafir, meskipun ibunya sendiri. Jadi Rasulullah SAW mohon izin pada Allah agar diperkenankan memohonkan ampunan untuk ibundanya. Allah tidak mengizinkan. Kemudian Rasulullah beralih ke permintaan yang lain. Lalu aku mohon izin kepada Allah agar aku dapat mendatangi atau menziarahi, mengunjungi kuburan ibu saya. Maka saya diizinkan. Untuk mintakan istighfar, untuk mintakan maghfirah tidak diizinkan. Untuk jalan kuburnya diizinkan. Lalu di sana Rasulullah menangis itu. Lalu Rasulullah bersabda, Fazuru al-kuburo, berziarahlah kalian kepada kuburan. Fa'innaha tudzakkirul maut, karena ziarah kubur dapat mengingat mati. Dalam riwayat yang lain, fa'innaha ibrah, karena dalam ziarah kubur ada banyak pelajaran. Fa'innaha tudzahiru fi dunya, ziarah kubur bisa membuat kita dulu dunia, wa tudzakkirul akhirat, dan bisa mengingatkan kepada akhirat. Maka ada termasuk yang tersisa dalam budi walidain adalah menziarahi kuburan kedua orang tua. Lebih-lebih orang tua yang mukmin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah sekalian. Jadi inilah hadis-hadis yang sempat ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad dalam bab birrul walidain ba'da mautihima. Baik, karena sudah bisa kita akhiri dulu, ya, kita sekolah sebentar untuk melakukan hal kita. Setelah itu kita lanjutkan dengan lain. Alhamdulillah.